Teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwasanya SKD itu tidak susah-susah amat. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action! Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sanolo Edwin Gea. Saya adalah peserta SKD Sekdin IPDN 2023 dan SKD CPNS Kemenkumham 2024. Di video pertama ini, saya akan membahas bagaimana persiapan saya dalam menghadapi tes SKD, bagaimana bentuk tesnya, dan strategi saya dalam mengerjakan, bagaimana perbedaan SKD 2023 ke 2024, dan yang terakhir, bagaimana tips dari saya dalam mendapatkan nilai SKD yang tinggi. Puji Tuhan, skor saya di SKD IPDN 2023 kemarin adalah 457 dan skor saya di SKD CPNS Kemenkumham 2024 adalah 470. Buat teman-teman semuanya, video ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi saya dan bukan dari pengalaman orang lain. Tanpa berlama-lama waktu, langsung saja kita bahas. Persiapan saya dalam menghadapi SKD 2023 kemarin dimulai dengan saya ikut bimbel offline di kota Medan, yaitu bimbel Atskia Kedinasan Medan. Saya belajar mulai dari nol di sana, sampai saya tahu bagaimana SKD itu. Nah, kalau persiapan saya di 2024 kemarin, saya hanya persiapan melalui online saja. Saya beli tryout di beberapa bimbel, yaitu Privat Alfaiz dan Viracun. Jadi saya hanya pemanasan-pemanasan saja, mengulang-mengulang saja dengan mengerjakan tryout dan latihan soal. Nah, kunci utama dari persiapan SKD saya itu adalah kerjain tryout dan latihan soal. Itu sangat penting sekali, itu sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Semakin sering kita kerjain tryout, kita semakin mengetahui banyak jenis soal SKD. Jadi kita bisa lebih percaya diri nantinya saat mengerjakan. Kita sudah tahu bagaimana tips triknya, kalau bentuk ini begini mengerjakannya, kalau bentuk ini begini mengerjakannya. Jadi kita bisa lebih pede lagi tanpa terburu-buru mengerjakan soal-soal SKD. Nah, manfaat yang lainnya dari mengerjakan tryout itu kita bisa menyesuaikan urutan pengerjaan mana yang cocok dengan kemampuan kita. Apakah kita mengerjakan dari TU dulu, dari TKP dulu, atau dari TWK dulu. Jadi, dari mengerjakan tryout itu, sering kita mengerjakan tryout, kita bisa sesuaikan mana urutan yang cocok dengan kita. Dan yang terakhir, manfaatnya itu kita bisa mengelola waktu. Mungkin awal-awal kita saat mengerjakan tryout, kita sering kehabisan waktu. Tapi lama-kelamaan, semakin tinggi frekuensi kita dalam mengerjakan tryout, kita bisa mengatur waktu per subtes misalnya. Apakah TU segini, TWK segini, dan TKP segini. Jadi sudah ada jatah-jatahnya masing-masing. Nah, itu manfaat dari sering mengerjakan tryout menurut pengalaman saya. Kunci pendukungnya itu adalah niat dan konsisten. Saya percaya orang-orang atau peserta-peserta SKD yang mendapat nilai yang tinggi itu bukan 1-2 hari persiapannya, tapi setiap hari dia harus latihan soal, kerjain tryout, bahkan hari-hari menjelang SKD-nya nanti. Seperti yang kita ketahui, SKD itu meliputi 3 subtes, yaitu TWK sejumlah 30 soal, TU sejumlah 35 soal, dan TKP sejumlah 45 soal. Masing-masing dari subtes SKD itu mempunyai nilai passing grade. Dimulai dari TWK, passing grade-nya itu 65, TU passing grade-nya 80, dan TKP passing grade-nya 166. Informasi bagi teman-teman semuanya, misalnya kita dapat nilai TWK 100, nilai TU 75, nilai TKP 190. Walaupun TWK kita tinggi, TKP kita tinggi, tapi TU kita tidak mencapai passing grade yaitu 80, kita sama saja dinyatakan tidak lulus. Jadi teman-teman harus bisa mendapat nilai di atas ambang batas atau di atas passing grade, yaitu tadi 65 TWK, TU 80, dan TKP 166. Nah, sebagai peserta SKD, kita
harus mempunyai strategi dalam mengerjakannya. Sedikit saya jelaskan strategi yang saya pakai dalam mengerjakan SKD kemarin. Nah, saya mulai mengerjakannya dari TIU dulu, kemudian TKP, lanjut ke TWK yang terakhir. Nah, alasan saya mengapa urutan itu yang saya pakai, karena di setiap evaluasi di tryout yang saya kerjakan, subtes TIU itu paling memakan waktu dibanding subtes lainnya. Jadi, biasanya satu soal TIU itu dapat dikerjakan lebih dari 1 menit. Nah, padahal kalau kita lihat 110 soal dengan durasi 100 menit itu tidak mencapai 1 menit pengerjaan satu soal, atau maksudnya satu soal itu tidak mencapai 1 menit pengerjaannya. Nah, jadi saya kasih batasan untuk TIU itu maksimal pengerjaannya 40 menit. Lewat dari 40 menit lanjut ke TKP. Nah, di TKP itu saya hanya kasih batasan 30 menit. Walaupun 45 soal, itu saya kasih 30 menit. Jadi saya harus mengerjakannya, membaca soalnya dengan cepat. Itu ada tips dan triknya juga membaca soal TKP, karena soal-soal di TKP itu didominasi dengan cerita yang panjang, soal yang panjang. Jadi kita harus cerdik bagaimana membaca soal TKP supaya waktu yang dipakai itu bisa lebih efisien. Nah, lanjut ke TWK yang terakhir, itu strategi awal yang harus saya pakai di TWK itu menyisakan 30 menit terakhir di subtes TWK. Karena mengapa? TWK ini sangat menguras pikiran, ya. Jadi TWK itu bisa dikerjakan satu soalnya mencapai 1 menit. Jadi maksudnya satu soal TWK bisa dikerjakan dalam 1 menit. Karena TWK ini menuntun kita untuk berpikir, menalar dalam memilih jawaban yang paling terbaik, karena antar jawaban itu punya kemiripan satu sama lain. Nah, dari keikutsertaan saya di SKD 2023 ke 2024, menurut saya soalnya itu tidak jauh berbeda. Dimulai dari TWK yang bertema penalaran, jadi tidak ada lagi hafalan, dia tetap pada penalaran, tapi dengan topik yang sama, yaitu nasionalisme, bela negara, dan sebagainya. Kalau di TIU juga cukup sama, ada perbandingan, pecahan, figural, dan sebagainya. Informasi bagi teman-teman semuanya, di SKD 2024 itu soal figural paling mendominasi. Bisa sampai 8 soal, 9 soal. Jadi kita juga dituntun bagaimana mengelola waktu dalam pengerjaan TIU itu semaksimal mungkin. Nah, kalau di TKP cukup sama, soal 2023 ke 2024 itu tidak jauh berbeda. Sebelumnya teman-teman, saya izin merincikan skor SKD saya. Yang pertama, SKD PDN 2023 dengan total 457, TWK-nya itu 115, kemudian TIU 155, dan TKP 187. Kalau di SKD CPNS Kemenkumham 2024 itu TWK-nya 105, TIU 165, dan TKP 200 dengan total nilai akhir 470. Puji Tuhan, saya lulus di CPNS Kemenkumham 2024 kemarin dengan formasi penjaga tahanan. Setelah saya tahu bagaimana akumulasi nilai akhir di CPNS Kemenkumham 2024, bobot SKD itu mencapai 40%. Jadi teman-teman yang ingin daftar CPNS Kemenkumham 2025 nantinya, pastikan teman-teman mempersiapkan diri supaya mendapat nilai SKD yang tinggi, karena nilai SKD yang tinggi juga mendongkrak nilai akhirnya jadi lebih tinggi. Berikut tips dari saya dalam mendapatkan nilai SKD yang tinggi. Yang pertama, manajemen waktu. Manajemen waktu ini sangatlah penting, sangat berpengaruh sekali dalam pengerjaan kita terhadap SKD. Ibaratnya, manajemen waktu ini merupakan alur kita dalam mengerjakan SKD dari awal sampai akhir nanti. Kalau kita tidak bisa memanajemen waktu, tidak bisa mengelola waktu, bisa jadi itu buyar. Misalnya,
kita belum ada persiapan nih. Kita tidak tahu bagaimana bagaimana mengelola waktu TIU, TKP, dan sebagainya. Jadi, ibaratnya mengalir saja. Kalau kita kerjakan TIU di awal, terus ada yang susah, atau ada soal cerita yang panjang sehingga kita baca soal dari awal sampai akhir, tahu-tahu kita udah memakan 50 menit. Itu pun soal TIU-nya belum selesai semua. Nah, tinggal beberapa menit lagi untuk mengerjakan TKP dan TWK. Jadi itu kan bisa buyar, bisa lebih panik kita mengerjakannya. Jadi kita tidak fokus. Nah, kunci awalnya yang saya bilang tadi, manajemen waktu. Misalnya strategi saya, TIU 40 menit, TKP 30 menit, TWK 30 menit. Nah, jadi semua 100 menit. Jadi saya bisa lebih fokus, lebih tenang lagi dalam mengerjakannya. Yang kedua, itu jangan stuck di satu soal. Misalnya ada satu soal yang susah. Ada kebanyakan itu TIU. Ya, ada soal TIU yang susah, jangan stuck di situ saja. Jangan pikir itu terus sampai ada jawaban. Kita akan banyak berugi waktu. Nah, saran saya, skip dulu soal itu, baru lanjut ke nomor selanjutnya. Nanti, kalau sudah hampir semua kejawab soal SKD-nya, balik lagi nih ke soal yang susah tadi. Gunakan waktu yang tersisa dalam mencari jawaban soal yang susah tadi. Dan yang ketiga, rutin mengerjakan tryout. Saya balik lagi ke awal, kerjain tryout dan latihan soal. Itu sangat penting dalam persiapan untuk menghadapi SKD. Karena yang saya bilang tadi, semakin sering kita kerjain tryout, semakin banyak kita tahu jenis-jenis soal SKD. Yang membuat kita lebih pede, percaya diri dalam mengerjakannya. Tidak bingung bagaimana caranya soal ini, bagaimana cara soalnya ini, apa konteksnya soal ini, dan segala macam. Teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwasanya SKD itu tidak susah-susah amat. Soal SKD lebih mudah dibandingkan soal tryout yang kita kerjakan selama persiapan SKD. Nah, jadi hanya butuh niat dan konsisten saja dalam persiapan SKD itu melalui rajin latihan soal, kerjain tryout, buat strategi mana yang cocok dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, semoga video ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman semuanya dalam mempersiapkan diri untuk seleksi tahapan SKD, baik itu di Sekdit dan CPNS 2025 yang akan datang. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau saya berbelit, karena ini adalah video pertama saya, jadi saya mohon maklum. Dan apabila kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video yang akan datang. If the sun refused to shine,